satu, action. Wait a minute. Who are you? Kelahiran Nabi Muhammad SAW merupakan peristiwa penting dalam sejarah Islam. Nabi Muhammad SAW lahir di kota Mekah pada hari Senin, tanggal 12 Rabiul Awal 571 Masehi, atau disebut sebagai Tahun Gajah. Tahun Gajah merupakan peristiwa penyerbuan pasukan Raja Abraha yang menggunakan gajah untuk menghancurkan Ka'bah. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi Ka'bah dengan mengirimkan burung pemangsa yang menggunakan batu dan melemparnya kepada pasukan gajah hingga mereka binasa. Nabi Muhammad SAW terlahir dari keluarga terhormat namun penuh dengan cobaan. Ayahnya Abdullah wafat 6 bulan sebelum kelahirannya dan ibunya Aminah meninggal dunia saat Nabi berusia 6 tahun. Setelah kelahirannya, Nabi Muhammad SAW diasuh oleh Halimah Asyadiyah, merupakan perempuan Baduy yang terkenal dengan kebaikannya. Halimah Asyadiyah menjadi ibu susu Nabi Muhammad selama 2 tahun dan merawatnya hingga Nabi Muhammad berusia 4 tahun. Pamannya merupakan saudara laki-laki dari ayahnya dan merupakan seorang pedagang. Nabi Muhammad SAW belajar berdagang dari beliau. Nabi Muhammad tumbuh menjadi sosok yang jujur, amanah dan bertanggung jawab, sehingga Nabi Muhammad mendapat julukan Al-Amin yang berarti dapat dipercaya. Kemudian Nabi Muhammad SAW dikembalikan kepada ibunya Aminah. Aminah merawat Nabi Muhammad SAW selama 2 tahun. Setelah Nabi Muhammad SAW berusia 6 tahun, Aminah meninggal dunia dan Nabi Muhammad SAW diasuh oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Abdul Muthalib merawat Nabi Muhammad selama 2 tahun. Saat Nabi berusia 8 tahun, Abdul Muthalib meninggal dan Nabi Muhammad diasuh oleh pamannya. Pamannya merupakan saudara laki-laki dari ayahnya. Pada usia 25 tahun, Nabi Muhammad menikah dengan Khadijah, seorang janda kaya yang terhormat dan lebih tua darinya. Khadijah adalah seorang wanita yang sangat mendukung Nabi Muhammad dalam berbagai hal, termasuk dalam dakwahnya. Mereka dikaruniai beberapa anak, namun hanya satu anak yang hidup hingga dewasa, yaitu Fatimah Az-Zahra. Pada usia 40 tahun, Nabi Muhammad mendapatkan wahyu pertama di Gua Hira. Wahyu ini datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui malaikat Jibril yang menyampaikan pesan-pesan Allah kepada Nabi Muhammad. Awal mula wahyu ini menjadi Nabi Muhammad diangkat menjadi nabi dan rasul Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah baginda Rasulullah SAW mendapat wahyu pertama dari Allah SWT, baginda tidak pantang menyerah untuk membela agama Islam dan membimbing agama Islam supaya lebih banyak mengikut-ikutnya. Dan tujuan beliau adalah menyebarkan agama Islam ke seluruh dunia karena Islam adalah rahmat bagi seluruh alam. Nabi Muhammad SAW berdoa kepada Allah SWT. Allah SWT memberikan mukjizat dan memperlihatkannya kepada kaum kafir Quraisy, tapi mereka tidak percaya kepada Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap itu hanyalah sihir yang mampu dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Mereka menganggap Nabi Muhammad SAW membuat-buat dan tidak percaya, lebih percaya mereka ke berhalanya daripada Nabi Muhammad. Dengan begitu, Nabi Muhammad SAW tidak pantang menyerah walaupun ia selalu tidak dapat kepercayaan dari kaum kafir Quraisy. Tapi Nabi Muhammad SAW selalu teguh dalam pendiriannya dan tidak pantang menyerah. Nabi Muhammad SAW adalah contoh manusia yang paling baik untuk kita contoh karena kita umatnya. Dan Nabi Muhammad SAW adalah bentuk dari manusia yang paling sempurna yang diciptakan oleh Allah SWT. Beliau tidak pernah berkata bohong. Beliau sangat, kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW, sebagai umat Nabi terakhir dan sebagai umat Nabi terbaik dan kekasih Allah SWT, kita harus meniru tauladan kepada Nabi Muhammad SAW
karena beliau tidak pantang menyerah, tidak pernah berkata bohong, dan patut ditiru oleh umatnya sendiri. Jika kita tidak meniru atau tidak, walau Nabi Muhammad SAW dapatkan tantangan yang sangat berat dari kaum kafir Quraisy, seperti mereka meminta kepada Nabi Muhammad SAW, tunjukkanlah mukjizatmu wahai Muhammad, kata mereka ke Nabi Muhammad SAW. Tetapi Nabi Muhammad tidak pantang menyerah. Nabi Muhammad meminta dan berdoa kepada Allah SWT untuk menunjukkan kepada kaum kafir Quraisy mukjizat yang telah diberikan oleh Allah SWT. Kelahiran Nabi Muhammad SAW menjadi titik balik peradaban manusia dari alam kebodohan menjadi alam yang penuh dengan kedamaian. Dengan lahirnya Nabi Muhammad SAW, kita sebagai umatnya harus menyukuri segala sesuatu yang telah diturunkan oleh Allah SWT. Baiklah, sebelum video ini kami tutup, apa sih hikmah yang terkandung dari kisah kelahiran Nabi Muhammad? Melalui penjelasan itu, bisa disimpulkan bahwa Maulid Nabi memiliki banyak hikmah, seperti mendorong membaca sholawat, ungkapan kegembiraan, rasa syukur, mengajarkan kedermawanan, keadilan, meneguhkan rasa cinta kepada Rasulullah, meneladani perilaku baik Rasulullah, dan melestarikan ajaran Rasulullah. Salah satu dari hikmah memperingati Maulid Nabi adalah meningkatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat dan rezeki yang diberikan kepada kita, umat manusia. Nabi Muhammad SAW merupakan contoh pemimpin yang sempurna dan adil. Merayakan Maulid Nabi bisa dikatakan menjadi salah satu cara untuk kita bersyukur kepada Allah atas rahmat yang dilimpahkannya. Beberapa keutamaan Maulid Nabi diantaranya adalah ungkapan rasa syukur atas rahmat dan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari kelahiran Nabi Muhammad dianggap sebagai hari yang penting dan penuh berkah bagi umat Islam. Umat Islam memperingati hari ini yang juga dikenal sebagai Maulidir, Rasul atau Maulid Nabi, dengan mengirimkan ucapan selamat kepada Nabi Muhammad dengan membacakan pujian dan salawat atau marhaban. Selain itu, tujuan memperingati Maulid Nabi adalah mengenang kisah hidup Rasulullah SAW dan meneladani sifat-sifat terpuji serta ajaran-ajaran yang beliau sampaikan, menjadi momen untuk memperkuat iman dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala serta Rasulnya. Sekian cerita singkat dari kami tentang Nabi Muhammad SAW dari beliau lahir hingga wafatnya beliau. Jika ada salah dan janggal kami mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.